Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam pada sistem reproduksi wanita. Posisi yang kita lihat adalah tampak depan, tampak bagian samping kiri, dan tampak bagian dalam. Oke, kita mulai tampak depan ya. Di sini ada beberapa bagian dari tampak depan bagian vagina. Yang pertama ada mom pubis. Mom pubis letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Ini ya. Mom pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya ada klitoris. Ini adalah bagian klitoris. Klitoris bentuknya kecil, seukuran kaca. Di bagian ini banyak terdapat jaringan saraf yang sangat pekat terhadap perangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretral. Ini ya, lubang uretral. Lubang ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada tepat di bawah lubang klitoris. Dan kemudian ada lubang vagina. Ini adalah bagian dari lubang vagina. Lubang vagina berada di bagian bawah lubang uretral. Ini adalah lubang uretral dan ini di bawahnya ada lubang vagina. Fungsinya lubang ini untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan juga ovulasi. Selanjutnya yakni ada lubang anus. Ini adalah lubang anus. Lubang anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Nah, jadi pada setiap wanita yang normal akan mempunyai 3 lubang, yaitu lubang uretral. Ini adalah lubang uretral. Lubang vagina, ini adalah lubang vagina, dan juga lubang anus. Dan kemudian ada labia minor. Ini adalah letak dari labia minor. Labia minor atau labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditunjukkan oleh warna merah. Ini adalah bagian dari labia minor. Labia minor akan mengerucut pada bagian klitoris. Dan selanjutnya ada labia mayor atau labia mayor. Ini adalah letak dari labia mayor. Labia mayor bentuknya lebih tebal daripada labia minor. Labia mayor ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri ya. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kalian sudah menemukan organ reproduksinya? Ya, organ reproduksinya berada di bagian tengah. Di gambar ini ditandai oleh warna hitam yang ada pada bagian dalam. Organ reproduksi berada di bagian tengah. Di gambar ini terletak di antara kantong kemih dan usus besar bagian bawah. Dari bagian luar dan lubang vagina. Kemudian masuk ke dalam sampai ke uterus. Oke, kita bahas organ reproduksi bagian dalam. Nah, ini adalah organ bagian dalam ya. Yuk, langsung saja kenali satu persatu. Yang pertama ada ovarium. Ini adalah ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum.
Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertasi atau pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya ada fimbre. Ini adalah letak dari fimbre. Fimbre yaitu rumbai-rumbai seperti jari. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba falopi. Dan bagian selanjutnya ada tuba falopi. Ini adalah bagian dari tuba falopi. Tuba falopi ini akan menghasilkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali sel yang bergerak searah. Nah, fungsinya adalah untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Ini adalah bagian dari uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dari perkembangan fetus. Seiring berkembangnya fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Ini adalah bagiannya: perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Ini adalah bagian dari fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Ini adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulannya akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh. Kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Dan selanjutnya adalah lapisan pada bagian tengah adalah myometrium. Ini adalah bagian dari myometrium. Myometrium terdiri dari 3 lapisan otot poros. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Ini adalah perimetrium. Selanjutnya ada serviks. Ini adalah bagian dari serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Ini adalah bagian dari vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat ovulasi. Baik teman-teman, pembahasan kita sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada kekurangan baik dari segi materi ataupun penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya.